Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sepekan yang kita boleh lewati, kita semua boleh ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita mesti menyembah, memuji Tuhan juga karena kebaikan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh mengagungkan Tuhan karena kebaikan Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan kita dan nyata di sepanjang kehidupan kita. Kasih-Nya, kemurahan-Nya yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia, mengagungkan Dia dengan pujian lebih dalam untuk menyembah.
mata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Benar ya Tuhan, inilah ungkapan hati kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih karena kami boleh menikmati hidup sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk waktu yang kami boleh pakai untuk menyembah, memuji nama akan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Selidikilah hati kami kalau kami berdosa kepadamu, baik melalui pikiran, perkataan, hati bahkan sikap kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah setiap pribadi kami masing-masing, kami datang hanya menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, boleh berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita terus mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Dia baik dalam kehidupan kita. Pujian dari Kemenangan Iman, Tolong Hamba. Kemenangan Iman nomor 155.
Kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu dan Singer akan baca ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-18. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya mengajak jemaat berdiri.
Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan hanya melalui Dia saja keselamatan yang kita peroleh, dan Yesus adalah jalan dan kebenaran itu. Kita mengaminkan pujian ini dengan mengagungkan Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan kita dengar. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Hanya oleh karena darah Yesus kita bisa hidup sampai saat ini. Seluruh hidup kita ada milik Tuhan. Dia memberikan kita keselamatan dan Dia memberikan kita hidup.
ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salib, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salib, kuasa salibmu pulihkanku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Som. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita pada hari ini untuk beribadah bersama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan membaca firman dan merenungkannya. Kiranya Bapa di sorga menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran ini. Dan lewat Roh-Mu yang kudus, hati kami diberi hati yang rela untuk bersedia mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami Tuhan melalui firman-Mu karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan.
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa dan diliputi oleh rasa syukur yang besar. Kita pada akhirnya dapat memasuki bulan Juli, Bapak Ibu. Sejak kita memasuki kondisi pandemi, kita pasti ada banyak pertanyaan, apakah kita bisa melewati sebulan lepas sebulan, dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita yang masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, kita yakin hidup kita ada untuk menyaksikan bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang telah menyelamatkan kita dari dosa, Allah yang sama juga memberi peluang untuk kita hidup sampai hari ini untuk tujuan-tujuan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, tema kita, tema khotbah kita sepanjang bulan Juli ini adalah hidup penuh kemenangan dalam Tuhan. Hidup penuh kemenangan dalam Tuhan, atau dalam bahasa lain hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kita akan mengambil seluruh kebenaran ini Bapak Ibu dari sumber kitab Yosua. Dan tujuan kita adalah Bapak Ibu supaya sepanjang bulan ini hati kita sekalian dikuatkan untuk meneruskan penugasan Tuhan bagi kita selama kita masih hidup di muka bumi ini. Pada bulan Juni yang lalu tema kita sudah bicara mengenai kedaulatan Allah dalam hidup orang percaya. Sekarang di bulan Juli ini Bapak Ibu tema kita adalah hidup penuh kemenangan dalam Tuhan. Dan di minggu pertama ini Bapak Ibu tema kita adalah hidup penuh kemenangan dalam Tuhan. Diambil dari Yosua pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Di dalam khotbah ini Bapak Ibu, kita tidak akan membicarakan mengenai kiat-kiat mencapai kesuksesan dalam dunia usaha atau bagaimana Bapak Ibu mengatasi masalah secara cepat. Kebenaran ini tidak bicara mengenai prinsip-prinsip bagaimana kita bisa mengatasi masalah secara cepat, mengatasi kondisi dalam dunia usaha atau sekedar membangkitkan semangat kita untuk sukses dalam dunia usaha Bapak Ibu. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah mendapat kepastian mengenai pengampunan dosa dan hidup kekal. Tetapi selama hidup di muka bumi ini, kita ibarat
musafir, masih dalam perjalanan, di dalam perjuangan untuk tetap setia bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah dasar hidup berkemenangan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemenang? Dasar kehidupan seorang pemenang. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan mulai Yosua pasal 1, kita tahu bahwa Yosua mendapat satu penugasan yang sangat besar. Bahkan kalau kita katakan satu tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan. Oleh apa Bapak Ibu? Sebagaimana Musa pemimpin besar telah dipanggil oleh Tuhan. Sudah berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan ketika hukum Taurat diberikan. Tidak ada seorang pribadi pemimpin seperti Musa Bapak Ibu yang berbicara langsung berhadapan dengan Tuhan. Dapat hukum Tuhan. Tetapi orang sehebat Musa tidak mendapat peluang untuk masuk ke negeri perjanjian. Bagaimana dengan Yosua? Sehingga Bapak Ibu pada waktu Yosua mendapat tugas untuk memimpin bangsa ini memasuki negeri perjanjian, kita boleh berkata ini adalah sebuah tugas yang sangat penting namun sangat bersifat kritis. Karena memimpin Israel memasuki negeri perjanjian adalah ibarat suatu penyelesaian dari perjalanan 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, Yosua pasti tahu bahwa memimpin bangsa Israel bukanlah satu pengalaman yang mudah. Sebagai orang yang sudah 40 tahun mendampingi Musa di padang gurun dalam memimpin perjalanan Israel dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Yosua tahu bangsa ini adalah bangsa yang seringkali tidak menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bahkan di saat-saat mereka susah menyangkut air, makan, minum, roti, dan daging. Mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Bahkan berulang kali berkata lebih bagus mati di Mesir sebagai budak daripada dimerdekakan dan mati di padang gurun Bapak Ibu. Jadi bayangkan ketika Yosua mendapat tugas ini, ia memerlukan penguatan yang langsung dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa dasar kehidupan seorang pemenang dari teladan Yosua? Yang pertama adalah seorang pemenang harus tahu tujuan dan tugas dari Tuhan yang harus dicapainya. Di dalam ayat 2 firman Tuhan berkata demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara, seorang pemenang harus tahu tujuan dan tugas apa yang harus dikerjakannya. Yosua seorang pemimpin baru. Dia diberi tugas untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyeberangi sungai Yordan dan menuju negeri yang telah dijanjikan kepada orang Israel. Tujuan dari Tuhan atas hidup Yosua, dan Yosua tahu ini bukan sekedar untuk sampai di pinggir sungai Yordan. Bukan hanya sekedar menyaksikan tanah Palestina atau tanah perjanjian dari jauh seperti Musa. Tujuan Tuhan untuk Yosua adalah dia harus memimpin bangsa itu masuk dalam negeri perjanjian. Bapak Ibu Saudara, jika Yosua tahu tujuannya dan bangsa Israel juga tahu bahwa tujuan mereka adalah negeri perjanjian, maka kita pun sebagai orang percaya, kita memiliki satu tujuan akhir dalam hidup kita Bapak Ibu. Tujuan akhir itu bukan di kuburan Bapak Ibu. Seringkali orang berpikir bahwa pemakaman adalah tempat peristirahatan terakhir. Tidak Bapak Ibu, tujuan hidup kita bukan berakhir di kuburan. Tujuan akhir kita adalah kekekalan. Dan sebagaimana Ibrani pasal 3 ayat 1 berkata, kita ada panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana orang Israel menuju tanah Kanaan sebagai negeri perjanjian, kita orang percaya juga selama hidup di muka bumi ini, maka kita dalam satu perjalanan juga menuju tanah air sejati, menuju kepada menyambut panggilan surgawi itu, yaitu surga mulia. Sebagaimana dalam Ibrani 3 ayat 14 berkata demikian. Kita telah mengambil bagian di dalam Kristus. Jika kita berpegang teguh pada keyakinan kita yang semula sampai pada akhirnya. Seperti tertulis pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah orang-orang yang telah mendengar suara Allah tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa? Dan kepada siapakah Allah marah selama 40 tahun?
bukan kepada mereka yang berbuat dosa sehingga mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Dan kepada siapakah Allah bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke tempat perhentiannya, kalau bukan kepada mereka yang tidak taat. Jadi kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita telah mengetahui bahwa surga adalah tujuan akhir kehidupan kita, maka kita yang sudah diselamatkan seharusnya menghubungkan semua tindakan, keputusan, dan apapun yang akan kita lakukan dengan tujuan akhir ini Bapak Ibu. Dalam Kolose pasal 3 berkata demikian, ayat yang pertama, Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, dasar hidup seorang pemenang, dia harus tahu tujuan dan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Yosua tahu tujuannya adalah memimpin Israel masuk negeri perjanjian. Kita juga sebagai pengikut Yesus, kita tahu Bapak Ibu apa tujuan dan tugas kita. Tujuan akhir kita adalah sorga mulia, dan tugas kita selama masih hidup di muka bumi adalah kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dasar kehidupan seorang pemenang adalah keyakinan diri yang sehat atas peluang yang Tuhan berikan. Di dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Setelah Musa meninggal, kita tahu hanya ada 2 pria di Israel Bapak Ibu. 2 pria dalam rombongan besar ini yang berusia 20 tahun ke atas yang masih hidup Bapak Ibu. Kita tahu sejak orang Israel keluar dari Mesir, karena mereka sangat berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan sudah menyatakan bahwa semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas sejak keluar dari Mesir itu akan meninggal di padang gurun. Jadi setelah Musa meninggal Bapak Ibu hanya tinggal 2 orang, Yosua dan Kaleb. Jadi pada waktu Tuhan memilih Yosua, kita tidak tahu apakah Yosua ada penolakan seperti ketika dia memanggil Musa. Tetapi yang pasti Tuhan minta dia untuk kuatkan dan teguhkan hatinya. Karena dia yang dipilih bukan yang lain. Dulu waktu Musa dipilih kita tahu berulang kali dia berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Seharusnya Tuhan pilih yang lain. Musa juga meragukan apakah orang Israel akan mendengar dia atau tidak. Tetapi kita tahu kebenarannya bahwa Tuhan tetap memilih Musa dan memerintahkan dia untuk kembali ke Mesir dan memimpin tugas besar membebaskan Israel dari perbudakan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 sudah mendapat tugas yang sama. Tugas kita adalah menjadikan semua bangsa murid atau pengikut Yesus. Bagaimana Bapak Ibu supaya orang bisa menjadi pengikut Yesus? Tidak ada cara lain. Kita harus menjadi saksi, sehingga Kisah Para Rasul pasal 1-8 bicara mengenai Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita harus ada keyakinan diri yang sehat bahwa kita yang diselamatkan oleh Tuhan, kita telah mendapat tugas dari Tuhan dan kita bisa melakukannya karena Roh Kudus tinggal di dalam saya dan saudara, menjadi saksi bagi Dia. Bersaksi bukanlah tugas pendeta saja. Bersaksi bukanlah hanya tugas orang yang belajar di sekolah teologi. Bersaksi Bapak Ibu adalah tugas kita yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau sudah diselamatkan oleh Yesus, engkau tahu dosa-dosamu sudah diampuni oleh anugerah Allah, engkau sudah tahu bahwa jaminan surga Tuhan sudah beri bagimu, engkau memiliki lebih dari cukup berita yang dapat disampaikan kepada dunia yang terhilang. Keyakinan diri yang sehat untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Ini ada oleh karena apa?
Kalau Tuhan selamatkan kita, dia tidak pernah salah memilih untuk penugasan yang harus kita selesaikan. Yang ketiga Bapak Ibu, dasar kehidupan seorang pemenang di dalam ayat 3-5 firman Tuhan berkata demikian tadi. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu, seorang pemenang, dasar hidup seorang pemenang yang ketiga, dia tahu janji dan jaminan Tuhan. Mengetahui janji dan jaminan Tuhan di dalam dia menyelesaikan penugasan Tuhan. Kepada Yosua dan bangsa itu Tuhan sudah berjanji. Dalam ayat yang ketiga bahwa setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu diberikan kepadamu. Seringkali kita orang Kristen mengambil ayat ini Bapak Ibu menjadikannya untuk kita. Sekali lagi Bapak Ibu ayat ini bicara mengenai janji Tuhan untuk Yosua dan bangsa Israel. Kalau ini ayat kita ambil secara literal Bapak Ibu, tidak ada tempat orang lain Bapak Ibu ya. Dimanapun kita jalan, wah ini jadi aset kita. Bapak Ibu sekali lagi tidak, hidup kita bukan untuk tujuan demikian. Tetapi menggambarkan ada janji Tuhan bagi Yosua, bagi bangsa itu, dan ia berpegang kepada janji dan jaminan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Dalam Matius 28 ayat 19-20, firman Tuhan berkata bahwa Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Dan di dalam Markus 16 ayat 15-18 Bapak Ibu, sementara kita menjalankan tugas memberitakan Injil, Yesus berjanji ada tanda yang menyertai kita sebagai orang percaya. Termasuk kita mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Mendoakan orang sakit dan orang sembuh. Dilindungi dari serangan kuasa kegelapan. Tetapi semua ini diberikan dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka kita menyelesaikan penugasan Tuhan. Bukan untuk kita berleha-leha, santai-santai dan hanya sekedar menikmati hidup. Jaminan ini dan janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman diberikan dalam rangka kita menjalankan tugas ilahi ini. Jadi Bapak Ibu, kita jangan pernah salah. Tuhan tidak janji kalau kamu mengikut Yesus, kamu akan menjadi lebih sehat. Kalau mengikut Yesus, kamu akan menjadi kaya raya dan makmur. Kalau ikut Tuhan Yesus, nanti tidak akan kecelakaan dan matinya dengan cara yang aman. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang Kristen modern dewasa ini memegang satu janji yang bukan janji Tuhan Yesus. Kalau janji pendeta mungkin Bapak Ibu ya, wah kalau kamu jadi anggota di sini nanti gini-gini ya, diberkati, didoakan ya dengan alat hal-hal yang bahkan sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan tidak janji jangan engkau pegang, tetapi yang Tuhan janji engkau pegang dengan sungguh untuk apa? Dalam rangka kita menyelesaikan penugasan Tuhan menjadi saksi di muka bumi ini. Yang keempat Bapak Ibu, dasar hidup seorang pemenang di dalam ayat 7 dan 8 saya baca demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bapak Ibu, seringkali orang membaca ayat ini, ada kata di sana, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selalu diambil untuk apa? Oh kalau mau bisnis ya nanti untung ya. Kuliah selalu berhasil ya. Sakit pasti sembuh. Jadi selalu dihubungkan dengan untung sehat, untung bisnis, dan untung dalam segala hal yang menyangkut hal-hal jasmani. Padahal Bapak Ibu kalau kita membaca ini, kisah ini adalah jaminan Tuhan, janji Tuhan untuk Yosua dan Israel sebagai umat Allah memasuki negeri perjanjian. Jadi Bapak Ibu, dasar hidup seorang pemenang yang keempat adalah bersikap teguh atas dasar hukum Tuhan. Bersikap teguh atas dasar hukum Tuhan. Seringkali ada orang yang sangat teguh memegang satu prinsip,
tetapi bukan kebenaran firman. Tetapi kalau bicara firman, sangat lemah. Prinsip pribadi yang diciptakan untuk kepentingan dan atas dasar filosofi hidup pribadi. Bapak Ibu, Yosua diminta sebagai seorang pemimpin untuk menjalankan penugasannya dalam semua pengambilan keputusan apapun, bersikap teguh atas dasar hukum Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Seharusnya sebagai orang Kristen juga, kita mengambil tindakan, keputusan kita apapun, bukan berdasarkan perasaan kita, bukan berdasarkan mood kita, kalau senang kita buat, kalau tidak senang kita tidak lakukan, tetapi apa yang firman Tuhan sudah nyatakan sebagai standar utama dalam hidup kita, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar, kita jadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan apapun. Yang terakhir Bapak Ibu, dasar kehidupan seorang pemenang yang kelima dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18, ayat 10 saya baca. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan selanjutnya. Bapak Ibu, pada waktu Yosua tahu perintah Tuhan, maka dia segera bertindak sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Alkitab kita selalu melihat tokoh-tokoh penting dalam Alkitab yang dicatat adalah mereka yang waktu tahu kebenaran Tuhan, tahu kehendak Tuhan, tahu perintah Tuhan, mereka segera melakukannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Seharusnya kita juga ketika tahu apa firman Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki, dengan tidak melihat siapa yang mengatakannya atau sumbernya seperti apa. Kalau itu satu kebenaran dari firman, kita jangan tunggu lama Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita ditegur oleh kebenaran firman, mungkin oleh pasangan kita, mungkin oleh anak-anak kita, atau orang tua menegur kita sebagai anak-anak, atau mendengar dari firman Tuhan secara langsung. Jangan tunggu lama Bapak Ibu. Seorang pemenang, waktu dengar firman, dia segera bertindak. Dengan cara seperti inilah hidup kita menjadi dewasa. Dengar firman, kita sadar ada kesalahan kita, kita bangkit kembali. Kita dengar firman, hati kita hancur-hancuran, kita sedang drop sekali, kita menyambut kebenaran, kita kembali pulih dalam keyakinan penuh hanya kepada Tuhan. Dengan cara seperti itulah Bapak Ibu, kita dapat terus hidup sebagai pemenang. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu sebagai orang yang sudah percaya, kita mengambil teladan Yosua ini, dalam dia menyambut penugasan Tuhan baginya, dan membawa bangsa itu berhasil menyeberangi sungai Yordan, dan juga berhasil memperoleh negeri yang telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita seharusnya terus juga memakai status kita sebagai orang yang telah diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Sebagaimana dalam Filipi pasal 2 ayat 12 berkata demikian, Filipi pasal 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu, kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Pada waktu kita percaya kepada dosa kita diampuni, kita diberi jaminan surga, hidup singkat di dalam dunia yang masih Tuhan beri, kita dalam satu rangka penyelesaian penugasan Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu, dengan kebenaran ini kita diteguhkan kembali, bahwa kita akan dapat menyelesaikan perjalanan iman kita sampai akhirnya hidup setia hanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Yosua tahu tentang tujuan dan tugas Tuhan dalam hidupnya, dan ia mendasarkan semua atas dasar firman-Mu, bertindak dengan segera dan yakin akan jaminan yang Tuhan janjikan, dan ia menyelesaikan penugasannya dengan baik. Maka kami juga demikian, kerinduan kami ya Bapa, selama hidup singkat dalam dunia ini, kami dapat menyelesaikan perjuangan iman kami dengan baik, sampai kami berjumpa dengan Engkau dalam kekekalan, dan mendengar Engkau sendiri berkata, syabaslah hai hambaku yang setia. Kerinduan terbesar kami adalah surga mulia, tetapi kami masih hidup di dalam dunia,
Tegakkan dan kuatkan kami kembali ya Bapa, untuk dapat setia sampai akhir kehidupan. Hati yang lemah Tuhan kuatkan kembali hari ini, dan bangkitkan sukacita yang baru untuk hidup di dalam Tuhan, meski derita dan kesusahan masih tengah kami alami hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan juga kita bersyukur firman Tuhan yang telah mengingatkan kita agar kita senantiasa memandang terus kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di dalam waktu yang indah pada saat ini kami akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam kami mengikuti sakramen perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, apabila seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus Kristus. Dan yang kedua, apabila orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus, sebagaimana peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan kita sebagai manusia. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Bagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan, saya akan bacakannya untuk kita. Dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan jelas bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita menjadi saksi atas kematian kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan dengan tujuan yang lain. Dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang lagi. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan kudus ini, kita memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta menyatakan dengan memberi diri dibaptis?
Apakah saudara-saudara senantiasa hidup bagi Kristus dengan menjauhkan diri dari dosa serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad menjadi saksi Kristus dan serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluaskan kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab iya di dalam hati, mari kita berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, mengakui dosa yang telah kita lakukan, agar kita layak untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa secara pribadi. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami masing-masing. Ketundukan hati kami kepada Engkau Tuhan. Memohon pengampunan agar kami layak untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan oleh Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, tetapi telah terbiasa untuk mengikuti perjamuan kudus, kami persilakan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi untuk kalangan gereja Kama Injil, bagi saudara yang belum dibaptis, ya mohon bersabar untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Sementara perjamuan kudus ini akan dibagikan di antara keluarga-keluarga, kita menaikkan pujian Kemenangan Iman nomor 48, Yesus mencurahkan darahnya. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kita nyanyi yang kedua. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Puji nama Tuhan. Kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat roti
Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun kami di saat kami makan dan minum dari perjamuan kudus ini, agar kami senantiasa ingat akan pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang telah mati untuk kami, sehingga keselamatan yang pasti kami sudah miliki di dalam Yesus Kristus, dan kami menjadi saksi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menuntun kami sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian acara sakramen perjamuan suci pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan dan meneguhkan kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menolong kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ke depan, agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami melalui setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh menyisihkan sebagian kecil dari apa yang kami miliki untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan yang telah memberikan tubuh bagi kami dan memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami tidak hanya memberikan harta kami, tapi kami juga boleh memberikan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara persembahan jalankan di antara kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 183, Bila Roh Kudus diami hati. Tidaklah yang lain jiwaku kenang, hanya
akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Son. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan nama-nama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan. Diana Yahya, Ani Risnawati, Joniawan Ding, Luri Stevenson, Romi Yopina, Jaya Harjadinata, Novel Usat, Yuliana Usat, Lian Ipui, Seli Usat, Bawe Tingang, Ungan Gung, Benediktus Hekur, Lafang Merang, Kerigit, Jeffrey Panata Putra, Juswanda Frananda, Suling Ngerung, Uding Bawan, Erles Bilung, Yurita Juk, Ripka Lingkin, Yuli Arlia, Yeni Hertia, Clarissa Rizky, Yusak Julius, Erna Siau, Jessica Natania Miselin, Floren Bit, Stefani Juliati, Ernest Marlino, Yulita Ananti, Juriana Irawati, Juliati Aranjiu, Sanima, Nindi Andelina Fransida, Ganjar Prihantoro, Ellen Juliet Estra Sagala, Hiskia Ludi, dan yang berulang tahun pernikahan, keluarga Henry Maukar dengan Ibu Septi, keluarga Bapak Maxwil dengan Ibu Irimpai, keluarga Bapak Yus Daniel R dengan Ibu Suryati, keluarga Bapak Ian dengan Ibu Marta Juk, keluarga Bapak Bit Anye dengan Ibu Erni Selutan, keluarga Bapak Sonia Setiawan dan Ibu Daam, keluarga Bapak Semyon Ye dengan Ibu Sinang, keluarga Bapak Mulang Imen dan Ibu Merdiana Sim, keluarga Bapak Elia Ikin dengan Ibu Sumiati Ujang, keluarga Bapak Musa Jalung dengan Ibu Ahan Ngau, keluarga Bapak P. Wibiartono dengan Ibu Guani Kira, dan keluarga Bapak Franbit dengan Ibu Kurnia Asa. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini, di minggu pertama pada bulan Juli tahun 2020, dalam ibadah ini kami menaikkan syukur oleh karena beberapa anggota jemaat yang berulang tahun dan juga berulang tahun pernikahan. Menggambarkan bahwa Tuhan yang setia telah memberi kesempatan hidup sampai hari ini dan juga peluang untuk membangun pernikahan. Kami berdoa biarlah setiap orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini dalam doa dan penyerahan semakin teguh hidup bagi Tuhan. Jikalau ada harapan-harapan mereka dalam doa, biarlah Bapa mendengar mereka dan menjadikan mereka alat yang setia di dalam tangan Tuhan. Dan keluarga-keluarga kami doakan biarlah pernikahan mereka diberkati, dilindungi, dan diberi kemenangan untuk tetap saling mengasihi dalam situasi apapun. Hari ini kami tetap berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, dan sampai kepada aparat desa sekalipun. Bapa memberi hikmat kepada mereka di dalam memimpin bangsa kami dan masyarakat, sehingga secara khusus dalam masa pandemi ini, supaya segala keputusan, tindakan apapun oleh hikmat dari Tuhan menjadi bagian mereka. Kami berdoa secara khusus untuk kota-kota yang masih mengalami situasi yang berat sehubungan dengan COVID-19. Bapa kiranya memberkati para petugas kesehatan, supaya dalam menangani pasien ini mereka diberi ketabahan, kekuatan, dan juga sukacita di dalam melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Mereka yang sakit kami doakan biar Tuhan pulihkan mereka juga. Dan dalam masa perawatan karantina Tuhan juga lindungi supaya orang-orang ini dapat kemenangan, kelepasan, dan pada akhirnya banyak ucapan syukur berlimpah karena Tuhan. Kami doakan bagi jemaat-Mu yang sakit pada hari ini, mereka dalam masa perawatan jangka panjang, Sapukding, Feni Anggunawan, Reson Epata, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Ira Baya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Pekuyang, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan,
Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna Sung, Asung Usat, Erden Uluk, Irang Jau, Elia Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang. Kami doakan biarlah saudara-saudara kami ini dapat pemulihan, dan mereka yang mendampingi Tuhan juga kuatkan dan beri kemenangan, supaya yang sakit dapat kesembuhan, dan mereka yang mengurus dapat ketabahan dalam kasih penuh hanya kepada Tuhan. Kami juga doakan pada hari ini ya Bapak untuk semua program penginjilan melalui Departemen Penginjilan Pusat, baik untuk Sumatera, Hong Kong, Taiwan, dan suku-suku yang belum terjangkau. Untuk Sumatera siap. Kami doakan untuk setiap orang yang bertanggung jawab di dalam pengambilan keputusan, di dalam bidang Departemen Misi, dan juga semua penginjil yang telah diutus. Bapa, berkati, lindungilah mereka, supaya pada waktu Injil diberitakan banyak orang boleh percaya dan dibawa kembali kepada Engkau. Kami berdoa hari ini juga untuk program pembangunan GKI Tanjung Selor, baik untuk gedung GKI Jalan Sengkawit yang dalam proses pengerjaan, bahkan juga untuk penyelesaian pembangunan 2 unit rumah dinas asisten di Jalan Jelari Raya. Kami doakan supaya semuanya boleh selesai tepat pada waktunya. Demikian juga untuk perluasan aset tanah yang tengah diselesaikan. Kami doakan supaya semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami belum melihat apa yang sudah kami doakan, tetapi kami yakin apa yang sudah kami serahkan di dalam tangan Bapa. Bapa di sorga telah mendengar dan menjawab seturut kuasa dan kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya persilakan kita untuk berdiri. Kalau kita ada saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Dan kalaupun kita masih hidup, ini juga oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita seminggu ke pekan ke depan dengan hanya berserah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memimpin setiap langkah kita, apapun yang kita buat. Kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Itulah ungkapan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami ada sampai pada hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dalam kami menyembah Engkau Tuhan, sehingga dapat selesai semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk membawa kita masuk ke dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.